Good morning to all my student. Selamat pagi buat semuanya. Hari ini kita akan belajar di unit 3 tentang you should go to the doctor. Ya, di unit 3 ini. Jadi kita akan berbicara tentang sakit yang pernah kalian alami mungkin ya. Di sini Miss hanya akan menjelaskan bagian dari grammarnya saja, jadi kalian akan mengerti. Mudah-mudahan penjelasan Miss sedikit tapi bisa kalian pahami. Di sini Miss akan menerangkan halaman 22. Yang di sini contohnya Miss ambil what's the matter with him. Biasanya kalau kita mengalami sakit pasti kita kan akan bertanya ya. Pertanyaannya seperti apa sih? Pasti yang muncul pertama adalah what's the matter with him? Apa yang terjadi pada. Udah tahu nggak him di sini apa? Him di sini adalah menunjukkan laki-laki di sini him. Kenapa Miss pakai him bukan he? Nah, di sini karena di sini kedudukannya sebagai objek di belakang. Nah, kita nggak mungkin pakai he. Itu tidak boleh karena he itu biasanya berada di depan. Itu namanya subjek. Nah, kalau di sini ya, karena kedudukannya di belakang, berarti kedudukannya adalah sebagai objek. Jadi tidak boleh pakai he, tapi harus pakai him. Nah, jadi Miss yang akan terangkan di sini adalah tentang objek pronounnya di sini, yaitu kata ganti objek. Di sini kata ganti objek. Ada apa aja sih Miss kata ganti objek itu atau objek pronoun itu selain him yang pertama? Kedua, ada her, ada me, ada you, ada them, ada us. Yang pertama itu him, biasanya untuk he, untuk laki-laki kan. Nah, itu sebagai ini subjeknya he, berarti objeknya him. Nah, ini objeknya her, berarti subjeknya apa? She. Kalau di depannya adalah she. Me itu saya, tapi untuk objek di belakang, tapi kalau di depan pakai I. You, kamu, biasanya tidak berubah kalau you, tetap you. Them itu untuk mereka, berarti untuk subjek they. Terakhir us itu adalah kedudukannya sebagai objek di belakang untuk subjek we. Ya. Jadi kalau kita nanya ada masalah apa dengan dia? Nah, dianya di sini siapa? Misalkan ada masalah apa dengan Mira? Nah, biasanya Miranya diganti di sini jangan pakai she karena Miranya ada di belakang, berarti kita pakai her. Jadi, what's the matter with her? Kemudian, misalkan kamu mau menanya pada diri sendiri, misalkan aduh, saya sakit perut. Pastikan kalian nanya, aduh, ada masalah apa sih dengan perut aku? Nah, ada masalah apa sih dengan aku? Berarti pertanyaannya gimana? What's the matter with? Nah, diri sendiri kan I. Berarti di sini kedudukannya ada di belakang. Berarti jangan pakai I, tapi yang pakai me, pakai objeknya. Jadi, what's the matter with me? Jangan what's the matter with I. Itu salah. Dia harus pakai me. Ya. Jadi ingat di sini, misalkan ada lagi temennya, misalkan pada muntah-muntah nih, misalkan Upin dan Ipin pada muntah-muntah, terus kalian kepo, pengen nanya, ada masalah apa dengan mereka? Jadi pertanyaannya seperti apa? Nah, pertanyaannya adalah what's the matter with? Nah, Upin dan Ipin kan 2 orang, berarti they. Ya, tapi kan kedudukannya di belakang kata Miss, jadi jangan pakai they, tapi pakai them. Jadi what's the matter with them? Bukan what the matter with they. Nah, itu dia fungsi contohnya adalah objek pronoun, yaitu objek yang berada di belakang. Jadi tidak boleh menggunakan he, she, it, atau I, you, they, we. Tidak boleh. Kalau di belakang gunakanlah yang objek pronoun, yaitu him, her, me, you, them, sama us. Oke. Kemudian, bagaimana cara menjawabnya, Miss? Kalau ada pertanyaan sebegini, what's the matter with him? Di sini kan ingat, berarti him itu adalah laki-laki ya, berarti he.
Berarti jawabannya, nah kalau jawabannya dia kan balik lagi ke awal ya kalau jawaban. Nah kalau balik lagi ke awal tidak boleh pakai him, kita balikin jadi he depannya. Jadi what's the matter with him? Kamu jawab he, misalkan has. Kenapa pakai has? Karena kalau he, she sama she itu harus pakai has ya. He sama she dia harus pakai has. Oke. Ya, jadi he has misalkan sakit kepala. Headache. What's the matter with him? He has headache jawabannya. Apa yang terjadi dengan dia? Oh, dia mengalami sakit kepala. Nah, itu jawabannya ya. Misalkan lagi jawaban pertanyaannya, what's the matter with? Kita ganti ya ininya ya. Coba. Kita ganti him-nya menjadi her. What's the matter with her? Nah, di sini kata Miss perempuan kan, her itu. Her itu untuk she. Berarti untuk jawaban her di sini bukan her lagi dibuat jawaban, tapi berubah jadi she. Untuk di depan harus pakai she. Jadi she has misalkan sama headache. Nah, kayak gitu. Oke. Berikutnya contoh yang memakai yang lain. Misalkan ganti lagi sama Miss. Jadi you. What's the matter with you? Nah, kalau kayak gini seperti apa? Nah, kalau ini gampang. Nah, what's the matter with you? You untuk subjek atau objek sama, tidak ada perubahan. Berarti langsung aja jawabannya. Misalkan, kalau pertanyaan you, ya, maaf. Kalau pertanyaan you, berarti jawabannya jangan you ya lagi, karena orang lain nanya ke kita. Jadi jawabannya berarti I ya. Kalau I nggak mungkin has, tapi I have. Misalkan I have headache. Miss, kenapa have bukan has? Nah, ingat, kalau have itu biasanya digunakan untuk subjek I, you, they, dan we. Ingat, jangan ketuker ya. Jadi kalau has itu cuman he sama she. Kalau have biasanya itu ada 4 untuk subjek I, you, they, dan we. Oke, itu penjelasan sedikit dari Miss. Nanti kalau belum mengerti boleh diulang lagi videonya, pahami. Kemudian berikutnya yang Miss mau jelaskan sedikit adalah selain pertanyaan pasti juga ada jawaban. Kemudian kalau orang sakit pasti kita juga kasih saran biasanya ya. Kita harus bisanya menyarankan, misalkan, aduh aku lagi sakit kepala nih. Nah, kamu punya saran apa? Misalkan buat temennya. Nah, untuk menyarankan sesuatu, misalkan I have a toothache. Nah, kalian selain menyarankan orang lain juga bisa menyarankan diri sendiri. Nah, contohnya adalah misalkan ya, I have a toothache. Aku lagi sakit gigi nih. Nah, berarti ini bisa disarankan untuk diri kita sendiri. Sarannya apa? Misalkan I should, pakai should untuk menyarankan itu ya. Aku harus atau aku sebaiknya I should go to doctor misalkan. Ya. Ini misalkan I should go to doctor or dentist. Boleh. Ini sarannya misalkan untuk diri sendiri. Atau misalkan ini orang lain yang sakit giginya, misalkan Miss ganti jadi she has a toothache. Misalkan sarannya gimana? Nah, berarti kita menyarankan misalkan she should. Nah, sama ya ininya ya. She should go to dentist atau dokter. Boleh sama ya. Oke. Jadi gitu. Ini hanya untuk keterangan untuk menyarankan aja. Jadi kalian boleh menyarankan seseorang, boleh memakai
should. Oke, tidak ada perubahan, tidak ada perubahan atau perbedaan. Jadi tetap mau subjeknya they, we, I, you, he, she, it tetap memakai should itu untuk menyarankan. Oke, demikian sedikit penjelasan dari Mistika. Kalau kamu kurang mengerti atau pengen detail, boleh bisa WA Mistika. Oke, good morning and thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.